Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Aywa, kaifa halukum? Bi khair alhamdulillah. Walhamdulillah bi khair. Masyaallah. Insyaallah fi hadhihi al-fursa nata'allam al-bab al-thani, yani al-ismu wa alamatuh. Kita akan belajar bab 2 dari kitab, dari buku Al-Burhani, isim dan tanda-tandanya. Berarti tanda-tanda isim. Kemarin qabla hadha ta'allamna anil kalimah. Sebelumnya kita kan sudah belajar tentang kalimah, bahwa kalimah thalathata aqsam. Ada 3 isim, fi'il, harf. Nah, sekarang isim ini tandanya apa aja, atau kita tahu ini isim atau tidak dari mana? Kemarin dari mana taunya isim atau tidak? Kita disuruh ngisi kolom kan, tapi tidak tahu tanda-tandanya. Kenapa ini an kemarin? An ibni Abbas. Kenapa an disebut harf? Nah, mana? Kita belum belajar. Nah, di bab kedua dijelasin. Pertama kita belajar dulu tentang isim. Nah, dalam pembelajaran ini nanti capaiannya adalah kita tahu isim itu tandanya apa-apa saja. Yang kedua, contoh-contohnya seperti apa. Terus nanti kita tahu bisa ngambil dari ayat, minimal dari ayat kita. Ya, ayat yang sudah kita dibagikan itu kita tahu, oh ini isimnya, ini tandanya ini. Kenapa sebut isim? Ini tandanya. Nah, itu tiga capaian pembelajaran yang akan kita kuasai. Ayo kita lihat bukunya dulu. Al-ismu wa alamatuhu. Al-ismu wa alamatuhu. Nah, ingat bagaimana cara kita belajar? Ya, betul. Perhatikan. Ya, kasih tanda. Al-ismu wa alamatuhu. Al-ismu ma yadullu ala syai'in yudraku bil hawasi au bil aqli wa laysa zamanu juz'an minhu. Wa alamatul ismi hiya al-jarru bi harfil jarri, al-jarru bil idafati, at-tanwinu, al-alifu wal-lamu, harfun nidai, wal isnadu. Apa? Suruh ngulang? Udah diulang aja videonya ya. Baik, isim itu, isim dan tanda-tandanya. Isim itu adalah kalimah yang menunjukkan atas sesuatu yang diketahui dengan indera atau dengan akal, dan waktu bukanlah bagian darinya. Tenses bukan bagian dari isim. Jadi tidak ada berkaitan dengan sudah, belum, sudah, sedang, atau untuk yang akan datang. Akan ada itu. Wa alamatul ismi, tanda isim itu al-jar bi harfil jar, majrur, jar dengan huruf jar, jadi berada di setelah huruf jar. Majrur itu artinya yang ditarik, jarra ya jurru, jadi maksudnya hurufnya nanti ketarik ke bawah, jadi hurufnya majrur. Salah satu tanda majrur itu barisnya di bawah, setelah huruf itu baris isimnya di bawah. Yang kedua, jar dengan idafat. Nah, apa itu jar dan idafat? Nanti kita jelaskan. Ketiga, tanwin. Tahu tanwin? Ya, tanwin an, in, un, itu tanwin namanya. Alif dan lam, huruf nida itu harf untuk memanggil. Ya, nah, setelah ya itu pasti isim. Ya, kalau bahasa anak. Wal isnad, dan isnad, musnad ilaih sebagai
Kalau dalam bahasa Indonesia jawaban dari kata-kata siapa. Saya pergi, sayanya itu isnad namanya, musnad ilaih. Buku itu jadi jawaban dari siapa atau apa, subjek lah, subjeknya musnad ilaih. Ini kita lihat satu persatu. Pertama, al-jar bi hurufil jar atau bi ahrufil jar, majrur dengan huruf jar. Apa saja huruf jar itu? Pertama, perhatikan ya, min artinya dari. Contoh, kharaja talib minal fasli, siswa keluar atau mahasiswa itu keluar dari kelas. Min itu artinya dari. Jadi setiap ada min, setelah min itu isim. Setelah min isim. Min itu harf jar. Setiap yang ada setelah min, apalagi dalam ayat minal masjidil haram, min setelah min al masjid. Nah, masjid itu isim. Yang kedua, ila artinya ke ya, ke. Zahaba talibu ilal ma'had atau zahaba talibu ilal jami'ah. Mahasiswa itu pergi ke kampus. Jadi tadi min ya, dua contoh nih, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Min ila itu harf jar. Setiap ada min ila setelah itu isim. Mudah kan? Ngerti tidak ngerti kita artinya bahasa Arab tuh, lihat aja lah, ada min, tapi bukan man, min. Beda tuh man, min, mun. Kalau dalam bahasa Arab kan cuma ada 3 itu kan, man, min, mun. Nah ini min setelah min atau setelah ila artinya ke. Yang ketiga an. Ini yang kita bahas dalam teks kemarin. An ibni, makanya ibni isim karena ada an. Walaupun kita tidak tahu artinya, setelah ada an itu isim. Contoh, bahatha talib anil kitab, mahasiswa itu nyari kitab. Nah, tentang an, atau semua hadis kan riwayatnya an, an, setelah an itu pasti isim, betul. Yang keempat, ala itu artinya di atas. Contoh, jalasa talibu alal kursi, mahasiswa itu duduk di atas meja, bukan kursi. Kalau di atas meja tidak sopan. Jalasa talib alal kursi, ala itu di atas. Setelah kata ala, alaihim, berarti setelah ala, him itu adalah isim. Alaihi, alaika, sama dengan ilaika, angka, anhu, minhu, kan itu bisa. Pokoknya setelah min, ila, an, ala, 4. Yang kelima, fi, setelah kata fi. Jadi setiap kata fi artinya di atau di dalam. Contoh, ta'allama talib fil fasli, mahasiswa itu belajar di kelas, fil fasli. Fi. Atau yang keenam, rubba itu artinya ada kalanya. Rubba ilmin la yanfa, ada kalanya ilmu itu tidak bermanfaat. Masa sih? Iya, ini ilmu kita belajar sekarang nih, ilmu. Ada yang tidak mau memanfaatkan. Maksud tidak bermanfaat tuh tidak bisa ia manfaatkan, lewat sajanya. Ya paling disuruh nonton sering-sering ya, sekedar pokoknya sudah isi komentar udahlah tuh, kan udah absen tuh. Bukan, kalau tujuannya buat absen kan udah dibilang nilai sudah dijamin. Ini fokusnya kemana? Fokus kita ke belajar. Rubah, ada kalanya ilmu tidak bermanfaat. Apalagi yang ke-7,
As-sabi' kaf artinya bagaikan, seperti. Al-ilmu kan-nur, ilmu itu seperti cahaya. Nah, ka itu seperti itu. Setelah ka yang artinya seperti, ya tidak semua ka kan. Innaka ka juga, tapi bukan artinya seperti. Maka perlu tahu artinya. Ka yang artinya seperti, perumpamaan. 8. Samin al-kitab, lam tandanya, lam untuk artinya li. Al-kitabu lit-talib, buku itu punya, dan jadi kepunyaan, punya untuk, lillahi, untuk Allah, karena Allah, lillahi, makanya setelah li Allah itu isim, barisnya di bawah. Itulah diantara tanda-tanda huruf jar yang menjadi tanda setelah huruf jar itu bisa dipastikan isim. Itu yang pertama. Yang kedua, al-jar bil idhafah. Nah, ini juga nanti berkaitan dengan kajian bab setelah ini. Kemarin kita sudah singgung ada dua kata digabung menjadi satu makna. Nah, kalau dia idhafah itu artinya disandarkan. Satu kata disandarkan dengan kata lain. Contoh kemarin apa? Rumah sakit. Kalau kita rumah mikirnya ya ada atapnya segala macam. Kalau kemarin saya berkelakar bukan rumah orang ya, rumah kita. Nah, terus sakit. Kalau sakit nggak sehat, panas, atau ada yang bilang corona, itu sakit. Tapi ketika sebut rumah sakit, itu maknanya rumah tempat orang berobat biar nggak sakit lagi. Dah menjadi satu makna yang baru dia. Nah, ini dikaitkan dalam bahasa Arab, dua kata ini disebut dengan murakkab. Dua kata jadi satu menjadi murakkab. Nah, di antara murakkab itu ada idhofi yang artinya bisa untuk li, bisa untuk fi, bisa untuk min. Misalnya khatamu hadidin, khatam itu arti cincin, hadidin besi, hadid besi, berarti cincin dari besi. Ya, kitab talib tadi, kitab talib, buku milik siswa. Jadi itu bagian dari idhofah. Nah, kalau ada ujungnya di akhir, itu tanda dia idhofah, dhammah kasrah atau fathah kasrah, dua kata, dua sama-sama isim, itu idhofah. Lebih lanjut nanti kita akan bahas di bab berikutnya. Yang ketiga tanwin, ya. Yang ketiga tanwin. Tanwin itu adalah nun sakinah zaidah la tuktab. Nun tambahan yang mati, nun mati tambahan yang tidak disebut, tapi wa yuntaqu biha, tetapi dia disebut, diucapkan fi akhir, di akhirnya, di akhir isim nakirah, isim yang tidak ma'rifah. Ma'rifah itu pakai alif lam, berarti kalau nakirah tidak pakai alif lam. Jadi bunyi nun tambahan di akhir kata disebut tapi tertulis tidak nampak. Dan tanwin hanya untuk yang nakirah. Nakirah itu yang tidak pakai alif lam, itu mudahnya. Kalau alif lam, ada alif lam berarti ma'rifah. Jadi kata yang tidak ada alif lam, terus di ujungnya ada nun tambahan, bunyinya ada qul huwallahu ahadun. Ahadun. Nah, ahadun itu kan tulisannya cuma alif, ha, dal, tidak ada nun, tapi diganti dengan dhammatain. Dhammatain, kasratain, dua kasrah, fathatain, dua fathah. Nah, itu dia yang ditulis di akhirnya. Kalau dia tidak berbaris alias gundul, tidak ada tulisan, tidak ada tanda fathatain, dhammatain, kasratain, itu dia tetap dibaca ahadun. Contoh, coba lihat, muslimun, musliman, muslimin. Tidak ada al-muslimun, al-muslimin, salah, karena dia hanya dikata ma'rifah. Nah, boleh jadi ini jadi soal ujian nanti nih. Al-muslimu
Kalau dia ada tanwin berarti tidak ada alif lam. Nah, dia tidak boleh ketemu ini, tidak mahram. Fin nutqi, kalau dalam tulisan, dalam bacaan, lihat beda di layar, lihat beda antara muslimun secara bacaan dengan muslimun tulisan. Nah, musliman, musliman, muslimin, muslimin. Tanwin itu ada beberapa. Pertama, tanwin tamkin namanya. Tanwin tamkin itu adalah tanwin yang ada pada isim mu'rab munsharif, seperti ahadun tadi. Isim mu'rab sudah belajar ya, yang bisa dita'rif, yang tidak mabni, yang tidak bisa dirubah-rubah, bisa berubah ahadun, ahadani, itu bisa berubah. Munsharif yang bisa ditasrif, tasrif satu kan bisa ya, satu, dua, lebih dari dua, bisa diganti-ganti. Itu tamkin namanya, memungkinkan bisa berubah-ubah. Kitabun, kitaban, kitabin. Yang kedua tanwin tangkir namanya, untuk nakirah. Walahiq fi ba'dil asma'il mabniyah farqan baina ma'rifatihi wa nakirati. Ini yang membedakan antara nakirah dengan ma'rifah. Tankir namanya, tanwin untuk membedakan nakirah ma'rifah. Contoh misalnya, apa contohnya? Ismul alam, contohnya isim alam. Sibawai, sibawaihi, berarti orangnya tahu nih sibawai, tapi nggak tahu sibawai yang mana. Contoh kayak kita di bahasa Indonesia misalnya Afrinaldi, Afrinaldi yang mana? Kan Afrinaldi itu banyak. Nah, digunakan kalau dalam bahasa Arab Afrinaldin berarti tidak tahu orangnya. Kalau Afrinaldi tahu, begitu cara orang Arab. Kalau dalam Indonesia tidak ada itu. Dibilang ditambahin nunnya marah dia. Sah, sahih, sahin, begitu. Itu isim fi'il, maknanya diam, sah. Yang ketiga tanwin al-muqabalah. Tanwin muqabalah itu yaitu yang terdapat dalam jamak muannas salim, mu'minatin, mu'minatun. Nah, itu tanwin muqabalah namanya. Terus yang keempat tanwin iwad. Tanwin iwad itu tanwin pengganti dari mudhaf, artinya pengganti dari mudhaf ilaih. Misalnya kullun yamut, jadi maksudnya semuanya mati. Kullun, al aslu kullu insan yamut, aslinya semua manusia mati. Itu tanwin, jadi jenis tanwin saja. Ini untuk dipahami saja. Tanwin itu ada macam-macam juga ternyata. Yang kedua, pengganti dari huruf. Kalau tadi pengganti dari mudhaf, huruf apa yang diganti? Contoh misalnya hawarin, al aslu hawari, artinya penutup, artinya perahu. Anil jumlah, pengganti jumlah juga ada. Contohnya falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Zin itu hina, hina itu hina, hin itu waktu, saat itu. Itu yang mana? Saat balagatil hulqum, saat hulqum telah sampai, nyawa sudah sampai di kerongkongan. Itu tanda yang ketiga tanwin. Yang keempat alif lam, pokoknya ada alif lam. Alkitab, at-talib, al-qalam, yang ada alif lamnya. Aluminium, al-pukat, yang ada al-al. Yang kelima huruf nida untuk manggil. Ya ayuhan nas, ya talib, ya yang ya itu setelah ya pasti ya isim. Yang keenam musnad ilaih. Ini akan luas nanti kajiannya dalam murakkab. Yang jelas musnad ilaih itu sebagai fa'il ya, pelaku. Saya pergi, Muhammad pergi, Muhammad makan. Muhammad itu sebagai fa'il, pelaku, subjek. Subjek itu semuanya adalah isim, baik itu hewan, misalnya hewan berlari berarti hewannya itu
itu isimnya. Setiap subjek dalam kalimat itu disebut isim. Demikianlah pembahasan kita bab kedua, anil ismi wa alamati, tentang isim dan tanda-tandanya. Semoga bisa dimengerti. Kalau tidak mengerti, ulangi berkali-kali, karena tidak akan capek yang menyampaikannya, karena hanya menonton videonya. Jika ada yang belum mengerti, silahkan bikin catatan untuk kita diskusikan nanti di kelas. Kerjakan latihannya yang bisa di rumah, misalnya kita hanya menyalin, memberi baris, menyimpulkan, itu bisa kita lakukan di rumah. Atau berlatih tulisan, itu memang kita lakukan di rumah. Nanti insya Allah teksnya kita akan bahas sama-sama, lalu kita buktikan ini tandanya apa, maksudnya kemana, sehingga kita bisa mengelompokkan. Oh, ini isim, tanda isimnya apa? Alif lam. Ini bisa jadi isim itu ada tandanya alif lam didahului dengan huruf jar, bisa semuanya gabung. Yang jelas ada tandanya. Semoga pembahasan ini membuat Anda mulai semakin mengerti dan menyukai bahasa Arab. Jelas kita sedikit-sedikit. Kemudian kalimat 3. Nah, sekarang isim nih. Yang isim ini, apa isim ini, terus apa aja tanda-tandanya. Kita mesti tahu. Al-ismu ma yadullu ala syai'in yudraku bil hawas au bil akli wa laysa zaman juz'an minhu. Wa alamatul ismi al-jarru bi harfil jarri, al-jarru bil idafati wat tanwinu wal alif wal lamu, apalagi harfun nidai wal isnadu. Semoga yang bermanfaat. Insyaallah kita terus belajar. Semoga Allah meridhoi dan memudahkan bahasa Arab ini buat kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.